Kami percaya, kami luar biasa karena Engkau juga luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang sebuah proses yang ditanam di dalam Tuhan. Dan proses ini adalah proses yang menjadi kembali pelajaran-pelajaran yang Alkitab ajarkan, kemudian didengungkan sama Yesus. Perjanjian lama biasanya memberikan sebuah bayangan, sebuah gambaran. Yesus memberikan pelajaran di dalam sebuah metafor atau perumpamaan. Dan itu semuanya untuk supaya kita makin mengerti dan paham supaya kita termotivasi ketika menghidupi hidup ini. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-29, kita mulai dari situ. Saya pandu pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengerti, kalau bisa dicatat. Kejadian 1 ayat 29 adalah ayat pertama yang kita pernah bahas di dalam konteks yang berbeda, yang mengajarkan kepada kita tentang provisi Tuhan sejak awal yang sudah didengungkan dan diberikan kepada manusia. Itu ada di ayat ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan ya, yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Karena kebutuhan manusia saat itu makanannya ada di sekitar mereka, yaitu buah, pohon, dan lain sebagainya. Itu diberikan seperti itu. Ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Yang unik daripada ayat ini, sampai 2 kali disebutkan kata berbiji. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi pohonnya mungkin daunnya atau seratnya ada yang bisa dimakan dari situ. Kemudian ada kata berbiji. Buahnya yang nanti akan dimakan menjadi mencukupkan kebutuhanmu, tetapi dikatakan lagi yang berbiji. Berbiji itu bukan untuk dimakan, tetapi berbiji itu untuk ditabur kembali. Sebenarnya itu prinsipnya. Jadi semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini selalu ada unsur bijinya. Di waktu yang lalu kita belajar 3 komponen. Waktu, talenta, dan uang. Yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia dan kita patut untuk menaburnya kembali. Ya, jadi selalu ada unsur bijinya. Yang menarik adalah ya, Alkitab bahasa Indonesia kita menjelaskan tentang arti daripada biji ini, ya. Dan ini ada kaitannya dengan proses ketika kita sedang diproses sama Tuhan, yang diberikan sebuah gambaran, yaitu kita sedang seolah-olah ditanam di bawah permukaan tanah, gitu ya. Perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat populer karena di bagian terakhir daripada Mazmur ini ada kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beberapa ayat yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hati kita senang, seringkali karena begitu senangnya kita lihat ayat ini, kita mengamenkan, kita lupa ada beberapa kalimat yang sangat penting yang akhirnya kita tidak lakukan. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan iya. Iya itu kita. Ya. Seperti pohon. Jadi pohon itu menggambarkan manusia rohani kita sebenarnya. Itu di perjanjian baru ketika ada seorang yang buta dicelikan, itu ada beberapa proses
Proses pertama ketika dicelikan dia saya melihat orang-orang seperti pohon-pohon. Itu mata rohaninya dulu yang dicelikan. Habis itu disempurnakan, akhirnya mata jasmaninya dibuka. Ya, nanti satu hari kita bahas tentang ayat itu. Tapi saya cuma mau beritahu bahwa pohon ini adalah gambaran dari manusia rohani kita. Ya. Ia seperti pohon yang, keluar kata ini, ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya yang tidak layu daunnya. Kemudian kita suka dengan bagian ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Jadi kita pikir oke, yang penting saya melakukan kebenaran firman, saya dekat-dekat sama Tuhan, nanti apapun yang saya perbuat berhasil. Kita lupa ada sebuah kalimat yang mengatakan ia seperti pohon yang ditanam. Tanpa proses ditanam, apapun yang kita lakukan mentah semuanya. Jadi urutannya ditanam dulu, kemudian dikatakan menghasilkan buah pada musimnya, kemudian ada pernyataan lagi yang tidak layu daunnya, kemudian baru yang diperbuatnya berhasil. Ini urutannya jelas. Jadi jangan serta-merta baca ayat ini terus kita lupakan yang namanya sebuah proses ditanam. Ya, jadi gini. Ketika kita belajar Alkitab, ya, ketika saya belajar Alkitab, kerap kali pasti saya akan membuka beberapa referensi, commentary, dictionary, ya, commentary tentang apa yang menjadi konteks daripada ayat itu. Kalau dictionary itu tentang bahasa aslinya, dan kerap kali juga pasti saya akan membuka Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris yang menjadi panduan di dalam pembelajaran saya itu biasanya King James Version, versi King James, versi New King James, The Message. Saya suka Alkitab The Message, saya punya Alkitab The Message. Dan salah satu Alkitab dan bahkan Alkitab bahasa Inggris yang saya baca keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah terjemahan namanya NLT, New Living Translation. Itu bagus sekali. Ya, ini referensi aja kalau Bapak Ibu mau belajar seperti itu. King James itu berat memang bahasanya, tetapi seringkali ditemukan bahasa-bahasa asli lebih tepatnya di versi King James namanya. New King James lebih mudah dibaca dengan bobot yang masih berat. The Message itu seperti bahasa sehari-hari, seperti surat cintanya Tuhan kepada kita. Dan biasanya Alkitab The Message itu ayatnya cuman dibilang dari ayat 1 sampai 10 gitu. Kita nggak tahu ayat yang 2 kemana, karena disambung terus kayak surat gitu. Kemudian ada juga New Living Translation. Nah, dari semua ini, ketika saya pelajari kata biji, ternyata di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dijelaskan lebih detail daripada Alkitab bahasa Inggris. Ini pertama kali saya temukan hal seperti ini yang biasanya Alkitab bahasa Inggris menjelaskan dengan lebih detail daripada kosakata bahasa Indonesia. Jadi di dalam prinsip ini Alkitab bahasa Indonesia kita menjelaskan ada 2 elemen yang sedang ditanam. Yang satu biji, yang satu benih. Dan itu akan makin jelas nanti kalau kita lihat ayatnya sebentar. Di Alkitab bahasa Inggris, biji dan benih diterjemahkan hanya dalam satu kata, yaitu seed, S-E-E-D, that's it. Jadi ketika saya temukan ini, saya dalam hati, wow, pertama kali Alkitab bahasa Indonesia kita kosakatanya lebih kaya daripada bahasa Inggris. Yang biasanya bahasa Inggris memang lebih banyak lah kosakatanya daripada bahasa kita. Tetapi dalam prinsip ini lebih detail. Alkitab bahasa Indonesia kita. Jadi lebih bisa menjelaskan dengan lebih detail. Jadi gini,
Biji, ya ini saya ambil dari arti biji dalam bahasa Indonesia. Itu adalah suatu bentuk inti. Ya, saya bacakan ya. Ini quote bukan dari saya. Ini saya ambil dari kamus bahasa Indonesia dan juga dari kamus orang-orang yang bercocok tanam. Ya, biji itu merupakan suatu bentuk inti hasil dari sebuah persarian dan akan bakal tanaman yang tanaman kecil, embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang. Ada kata terkekang, dorman, terbatas, mentah, itu biji. Jadi makanya ketika dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, itu berarti sesuatu yang sangat mentah. Bukan sekedar kecil tapi mentah. Dan terkekang itu berarti terbatas. Itu biji. Oke. Dan tadi di Kejadian 1 ayat 29 dikatakan biji. Nah, kemudian ada pengertian berikutnya dari biji ini, yaitu sebuah benih. Benih ya, saya bacain ini definisinya ya. Benih ialah biji tanaman. Biji tanaman yang tadi ya, yang masih terkekang, masih mentah. Biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi agronomis. Perhatikan kalimat ini definisinya yang saya ambil ya. Dikatakan begini, benih itu berarti diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam, perhatikan kalimat ini, memperbanyak tanaman. Kalau biji dalam kondisi terkekang, terbatas, liar, mentah, itu bisa menghasilkan sebuah tanaman kecil. Kalau benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan, kemudian ditanam, menghasilkan sebuah tanaman pohonan yang jauh lebih banyak jumlahnya. Kenapa ini relevan? Kenapa ini saya bagikan? Karena rupanya di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat ayatnya, kita ini membawa biji yang begitu mentah. Dan ketika hidup kita mau diproses sama Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, Tuhan turut serta di dalam proses itu. Kita bawa biji kita bawa biji iman yang masih kecil. Kita bawa harapan kita yang masih kecil. Kita datang kepada Tuhan. Dan kemudian biji itu diambil sama Tuhan. Dikondisikan jadi benih. Dia pegang tangan kita. Dia duduk jongkok sama kita. Dia bilang, yuk nak, kita tanam sekarang benihnya ya sama saya. Saya yang udah kondisikan nih. Sesuatu yang masih mentah dalam hidupmu, saya kondisikan supaya ini layak ditanam dan kita akan airi, kita akan berikan pupuk kebenaran firman, nanti saya akan tumbuhkan pohonnya. Ada ayatnya? Oh jelas ada. Nanti sebentar kita baca. Itu seolah-olah begitu. Kemudian prosesnya ditanam, kemudian Tuhan bilang sama kita, tunggu ya nak. Jangan cabut dirimu dari proses ditanam. Sabar nak, sabar. Biji dijadikan benih sama Tuhan. Oke. Itu sebabnya kata benih itu di dalam bahasa Yunani itu adalah zera. Zera itu adalah dari kata yang menjadikan kata sperma. Makanya terjadilah reproduksi di antara manusia melahirkan seorang bayi. Itu semuanya ada kaitannya. Ya. Oke. Saya akan buka dulu
Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang membawa harapan yang masih kecil kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, itu ketika ditanam, ya, ditanam di tepi aliran air. Air menggambarkan air kehidupan. Air menggambarkan sebuah prinsip kebenaran firman. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 3, saya ulang lagi, saya baca di bagian pertamanya saja. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Proses ditanam itu ada di bawah tanah. Di bawah tanah itu gelap, berantakan, dan posisinya 11-12 sama bangkai atau jenazah. Makanya seringkali ketika kita di dalam proses seperti itu, kita merasa ada di bawah gelap berantakan, seolah-olah orang gak ada yang perhatikan kita. Kita pupus harapan kita. Karena kita disuruh sama iblis untuk melihat ke kanan atau ke kiri yang kita betul-betul letaknya tempatnya sama dengan tempatnya bangkai atau jenazah. Bangkai atau jenazah tidak akan bertumbuh. Tetapi kehidupan orang Kristen yang sedang diproses sama Tuhan akan bertumbuh. Itu sebabnya seringkali ada sebuah suara di dalam hati kita yang mengatakan, kamu habis dan selesai hidupmu dan tidak ada harapan. Itu sebabnya kita mengenal dengan kata-kata atau kalimat yang mengatakan seperti begini, saya ini hidup di bawah tekanan, Pak. Itu lagi ditanam. Di bawah tekanan. Gaji saya, Pak, di bawah UMR. Hidup saya, Pak, di bawah rata-rata. Saya nggak sepandai yang lain-lain. Hidup saya, Pak, di bawah vonis dokter. Under pressure. Hidup saya, Pak, di bawah tekanan yang luar biasa karena penyakit saya, Pak. Misalnya gitu. Justru Alkitab dengan jelas katakan ketika ada proses di bawah itu justru makin dekat dengan air kehidupan. Dan justru di dalam proses seperti itu air kehidupannya yang memberikan nutrisi kepada dia. Bukan dari luar, bukan dari mana-mana, dari bawah. Itu sebabnya orang yang sedang di dalam proses, salah satu gambarannya dikatakan yang ada di padang gurun biasanya, orang-orang seperti begitu yang biasanya dengar suara Tuhan lebih jelas. Itu sebabnya di perjanjian baru dikatakan Yohanes Pembaptis mendengar suara Tuhan di padang gurun, bukan imam yang ada di bait Allah. Setiap orang yang ada di dalam sebuah tekanan seperti itu, ketika dia sadar bahwa dia sedang di dalam proses ditanam, dia mengerti bahwa justru dia sangat dekat dengan air kehidupan. Dan itu kesempatan bagi dia untuk belajar mengisi hidupnya dengan kebenaran firman. Saya mau beritahu ini kepada kita. Setiap Kamis, Minggu, di tempat ini, Bapak Ibu dengar firman dari atas mimbar. Firman itu adalah makanan rohani.
Ketika kita masuk ke dalam gedung gereja, dengar firman yang dibentangkan dari atas mimbar, itu seolah-olah kita sedang ditraktir makanan rohani. Karena yang memberikan firman, yang mempersiapkan firman, istilahnya mempersiapkan makanannya buat kita semuanya. Saya juga gitu, saya juga ngalamin kayak gitu. Duduk di gereja atau kita lagi dengerin khotbah di YouTube. Kita lagi ditraktir makanan rohani. Ucap syukur, berkati orang yang traktir kita. Tetapi setelah itu, yuk beli sendiri makanannya. Jangan mau ditraktir terus. Dengan kata lain, yuk belajar sendiri. Jangan sekedar hanya puas ditraktir terus, tapi nggak mau belajar gitu loh. Itu sebabnya saya katakan, yuk kita sekarang kan sudah sadar nih, kita jadi anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Kan itu status yang diberikan ketika terima Yesus. Langkah berikutnya harus mau jadi murid. Mau belajar dan diajar. Jadi setelah dengar firman, pulang diulik lagi, dibaca lagi, dilihat lagi. Kemudian bilang, Tuhan aku mau hidupi firman ini. Dan justru kondisi yang paling luar biasa itu adalah ketika kita sedang diproses sama Tuhan. Makanya jangan pernah kehilangan kesempatan. Semua kesempatan itu indah di dalam Tuhan. Bahkan kesempatan seperti itu pun sangat indah. Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu, perhatikan ini, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi selagi dalam proses sedang berakar di dalam Kristus, isi hidupmu dengan ucapan syukur. Itu adalah salah satu nutrisi dan air yang sangat indah dan pupuk bagi kehidupan kita. Nah, bagian kedua dari Mazmur 1 ayat yang ketiga tadi dikatakan, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya itu bukan berarti kita yang akan mengeluarkan buahnya, bukan. Itu sesuai seturut sama dengan waktunya Tuhan. Ini buktinya, ya. Ini ayatnya yang tadi saya sudah janjikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Coba lihat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia, Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur. Bijinya dibawa, dikondisikan jadi benih. Jadi Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Perhatikan ini. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, bagi kita. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi nanti ketika kita sudah di dalam proses ditanam dan kita mengambil keputusan tidak mencabut diri kita dari proses itu walaupun gak enak, kita terus absorb semua nutrisi indah firman kebenaran. Semua yang kita perlukan di dalam situ, kita sedang dibangun akarnya. Akhirnya yang numbuhkan buahnya adalah Tuhan. Perhatikan prinsip ini yang sangat-sangat hebat dalam firman Tuhan. Ya, coba buka dulu, saya mau tunjukkan betapa dahsyatnya Alkitab kita. Ya, coba buka dulu Galatia pasal yang kelima. Ayat yang sangat populer, pastinya udah banyak yang tahu. Ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22. Ini adalah tentang buah roh. Kalau yang besar di sekolah minggu pasti udah tahu hal-hal ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan seterusnya ayat 23. Oke, saya nggak akan bahas semuanya. Saya cuma mau kasih tahu aja betapa dahsyatnya Alkitab kita, ditulisnya tuh nggak sembarangan. Oke, coba lihat ini. Buah roh, ya. Saya cuma mau lihat tiga, kita lihat tiga aja. Kasih yang pertama, yang kedua sukacita,
Yang ketiga damai sejahtera. Oke. Sekarang kita baca ayatnya. Ya, ingat ya, buah roh itu dimulai dari, itu nggak sembarangan ditulis. Paulus nggak sembarangan tulis-tulis itu. Buah roh itu yang lahir dari kebenaran hidup, nanti terjadi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya tuh nggak sembarangan. Karena banyak ayat-ayat lain yang ditulis, semuanya berkesinambungan. Padahal ditulis sama author atau penulis yang berbeda. Coba kita lihat Yohanes dulu, coba lihat. Yohanes 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oke, di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu hukum terutama, tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih akan membawa kita kepada apa? Coba lihat ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Saya cuma membuktikan aja bahwa kasih akan membawa kepada sukacita. Sama seperti buah roh urutannya. Nah, sekarang gini. Saya nggak punya waktu untuk jelasin semuanya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Catat aja, baca di rumah. Pertama kali firman diberikan ditulis di atas loh batu. Ketika terima Yesus sebagai juru selamat, firman itu ditulis di atas loh hati manusia. Hati artinya ruah. Ruah artinya roh manusia. Jadi waktu terima Yesus, semua kebenaran ditulis di dalam rohnya manusia. Karena dikatakan buah roh, berarti kasih, sukacita, damai sejahtera itu adanya di dalam roh manusia. Oke, perhatikan ini baik-baik. Temannya kasih yang ada di dalam jiwa manusia. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Itu adalah perasaan suka sama orang. Nih saya bicara kita lagi mengasihi orang lain ya. Suka sama orang ini. Infatuasi sama orang ini. Atau yang kita kenal kata jatuh cinta misalnya. Ya saya cuma mau kasih perbedaannya aja. Semua yang ada di dalam jiwa bisa terusik, bisa hilang kapan saja. Makanya jatuh cinta itu bisa hilang kapan aja. Yang namanya kasih itu adalah keputusan dan gak bisa terusik, gak bisa dicuri sama siapapun. Karena letaknya di dalam roh, itu buah roh. Makanya jatuh cinta itu namanya jatuh, fall in love. Tanpa daya, aduh kok suka ya sama dia gitu ya. Tiba-tiba bisa fall out of love. Ketika orangnya kasar, aduh gak suka lagi sama dia gitu. Di dalam pernikahan orang Kristen pun begitu. Ya, di dalam pernikahan nih. Menikah 5 tahun pertama, 6 tahun pertama, masih happy-happy semuanya, tiba-tiba hilang rasa jatuh cinta yang di awal. Itu normal sebenarnya. Nah, orang dunia karena tidak memiliki kasih, bubar udah, langsung. Udah gak kayak dulu, perasaannya udah bubar aja. Orang Kristen ketika perasaan jatuh cintanya mulai lenyap, dia mengambil keputusan untuk tetap mengasihi. Kasih itu tetap murah hati, tetap sabar, tetap tidak menyalahkan orang lain, menjadi orang yang tepat, tidak mementingkan diri sendiri. Lambat laun rasa jatuh cintanya timbul lagi. Karena kasih adalah keputusan. Beda kan? Beda loh. Orang dunia gak punya itu namanya kasih agape, orang dunia gak punya. Jadi ini beda. Jadi ketika masuk ke dalam konseling pranikah, ini harus jelas. Gak bisa kamu hanya mau menikah gara-gara saling suka. Karena saling jatuh cinta. Itu hanya diberikan sama Tuhan untuk rasa tertarik di awal. Kasih itu harus didalami supaya ketika rasa itu hilang, karena itu bisa terusik dan hilang kapan saja, kasihnya kicks in. Keputusannya diambil, jatuh cintanya nanti timbul lagi.
Sukacita juga gitu. Letaknya di roh. Temennya sukacita yang ada di dalam perasaan manusia itu yang namanya kesenangan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya sukacita disebutnya the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Kalau yang namanya kesenangan tuh happiness. Happiness sama joy itu beda. Kesenangan bisa terusik kapan aja, bisa hilang kapan aja. Tetapi sukacita nggak bisa dicuri sama iblis. Kita terusin ya, udah jelas ya. Kita terusin lagi. Coba lihat. Tadi kan urutannya gitu kan, kasih, sukacita, kemudian apa? Damai sejahtera toh. Coba lihat Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Alkitab kita itu luar biasa. Penuh dengan pewahyuan dan semuanya ditulis karena sumbernya cuma satu. Walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dalam tahun yang berbeda, tempat yang berbeda, kultur dan bahasa yang berbeda. Dimulai dengan kalimat ini, bersukacitalah, kasih sukacita kan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, bersukacitalah, jangan komplain, mengucap syukur. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Buah roh kasih membawa kepada sukacita, sukacita membawa kepada damai sejahtera. Ditulis sama Paulus kepada jemaat di Galatia, ditulis oleh Yohanes, ditulis lagi sama Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ininya semuanya nyambung jadi satu. Damai sejahtera letaknya di roh, yang letaknya di dalam perasaan atau jiwa itu apa? Ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan saja, damai sejahtera nggak bisa dicuri sama iblis. Makanya orang Kristen ketika melewati proses ditanam, proses yang nggak enak, dia akan katakan begini, memang kesenangan dan ketenangan nggak ada Pak, tetapi damai sejahtera dan sukacita tetap meluap-luap dalam hidupku. Karena itu pemberian kerajaan sorga, bukan pemberian dunia. Buktinya mana? Kisah Rasul 12, coba lihat. Ini buktinya. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7, coba lihat. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus di borgol, di rantai, ada pengawal jaga di dalam, ada pengawal jaga di luar. Dia baru tahu temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya, besoknya dia ada kemungkinan besar juga dipenggal, diperhadapkan sama orang banyak, sama Herodes. Ya, jadi dia mengalami proses yang mengerikan di dalam penjara. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Biasa kalau malaikat datang cahaya bersinar, manusianya ketakutan. Tetapi di dalam insiden ini Petrusnya nggak bangun, karena terbukti di ayat ini dikatakan malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera, maka setelah itu gugur rantai itu dan dari tangan Petrus, Petrusnya bebas setelah itu. Yang saya cuma mau gambarkan di sini adalah Petrus, ketenangan sama kesenangannya udah pasti nggak ada, terusik pasti. Temennya baru dipenggal mati, besok dia ada kemungkinan dipenggal juga kok. Malam hari itu ketika malaikat datang, dia tidurnya terlelap sampai mungkin pertama kali dalam perserikatan kemalaikatan, malaikat mampir, manusianya nggak bangun. Ada kemungkinan besar teman-temannya malaikat yang hadir ke situ pada tertawain dia, nggak sakti kamu, mungkin digituin kali. Karena dia akhirnya harus menepuk Petrus membangunkannya, berarti tertidur nyenyak. Orang Kristen, anak Tuhan, walaupun ada masalah, walaupun ketenangan dan kesenangannya tidak ada, malam hari bisa tidur nyenyak karena tetap ada damai sejahtera dan sukacita.
itu anak Tuhan. Gak bisa diusik sama iblis. Itu miliknya kerajaan sorga, the property of the kingdom yang diberikan kepada kita. Itu maksud daripada buahmu akan aku tumbuhkan pada musimnya. Aku yang tumbuhin. Kamu tenang aja. Kan tadi kamu udah bermitra sama saya, kamu bawa bijimu kepadaku, aku jadikan benih, kita tabur sama-sama, kita tanam sama-sama, kita nantikan pas ada waktunya kamu lagi butuh, kamu akan aku berikan dan aku akan kamu nyatakan, manifestasikan bahwa damai itu melebihi akal budimu. Di situ saya baru sadar, ketika di dalam kamar rumah sakit teman-teman saya datang lihat saya nangis, bilang, Bill kok kondisimu kayak begini? Pas abis ngobrol berjam-jam, kok kamu semangat ya Bill? Itu damai yang melebihi akal budi. Dapat dari mana Bill damainya? Ya gak mungkinlah kuat dan gagahku, karena masuk di dalam proses ditanam, ditumbuhkan buahnya pada musimnya. Di musim ketika sedang dibutuhkan keluar buahnya. Memberkati saya, dan buah itu selalu memberkati orang lain. Itu dalam artinya. Dahsyat artinya. Dan kemudian ayat ini dikatakan, dan tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Daun adalah gambaran daripada mahkota sebuah pohon. Makanya kalau lihat pohon, daunnya nggak ada, jelek pasti. Ya, daun itu adalah mahkota dari pohon, sama seperti rambut kepada seseorang. Jadi kalau nggak ada rambutnya ya nggak ada mahkotanya. Saya cuma mau bagikan ayat ini aja ya. Saya cuma mau dicurhat ke jemaat. Coba lihat Lukas 21 ayat 18. Ini curhatan hati loh ya. Coba ya kita baca sama-sama. Saya suka sedih kalau baca ayat ini soalnya. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi waktu saya baca ayat ini saya bilang, Tuhan, kenapa ini tidak terjadi dalam hidupku? Matius 10 ayat 30, ini sampai saya tulis-tulisin semua nih. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sampai saya bilang, Tuhan paling gampang hitung rambut di kepalaku. Tinggal lihat aja langsung tahu berapa. 0. Di dalam 4 musim sebuah negara. Ya, saya pernah tinggal di negara 4 musim. Itu pasti ada musim gugur. Kenapa ada musim gugur? Karena habis musim gugur tuh musim dingin. Kenapa digugurin daun-daunnya? Karena pohonnya harus simpen nutrisinya. Untuk dia supaya survive melewati musim dingin. Jadi nutrisinya nggak disalurkan ke ranting-ranting, daunnya gugur semua. Makanya jelek. Dan kota-kota seperti ini, negara-negara 4 musim, di musim gugur, itu mengeluarkan uang sangat banyak karena membersihkan kota. Daun di mana-mana dan bahaya, licin. Tiap hari ada truk kemana-mana, bersihin, di vakum gitu jalanannya. Daun berserakan di mana-mana. Terus pohonnya jelek-jelek kelihatannya karena gak ada daunnya. Karena nutrisinya di stop sama pohonnya. Karena dia tahu sebentar lagi akan masuk musim dingin. Supaya dia survive di musim dingin, melewati musim dingin. Setelah musim dingin lewat, kemudian nutrisi disalurkan lagi ke ranting-ranting, timbullah musim semi. Daunnya baru-baru. Terus musim panas, musim gugur lagi habis itu. Firman Tuhan katakan, musim boleh berganti, daunnya gak akan layu. Musim hidup boleh berganti, semangat dan kemuliaan Tuhan tetap atas hidupmu. Itu maksudnya. Karena nutrisinya jalan terus, karena kita ditanam di tepi aliran air yang dahsyat. Itu maksudnya. Jadi saya mau kita ngerti Mazmur 1 ayat 3 ini luar biasa, proses ditanam itu luar biasa. Baru setelah itu kita bisa baca dan kita bisa tutup dengan prinsip yang betul akhirnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena yang dia buat udah pasti gak akan melenceng dari kebenaran firman. Dia buat seturut dengan kebenaran firman. Saya tutup dengan ini ya. Mungkin saya pernah share di sini, saya lupa.
Saya lewat di sebuah gedung yang sangat tinggi waktu lagi proses pembangunan. Namanya gedung Autograph Tower di Jakarta. 382 meter. Saya lihat gambarnya, saya bilang, wow, bagus sekali ini gedung. Kalau Bapak Ibu tahu lokasi Jakarta, kalau ke Bundaran HI, ada Grand Indonesia, ada gedung BCA, sebelahnya ada 2 tower, Twin Tower, itu tertinggi di Indonesia sekarang, udah jadi. Waktu sedang dibangun, saya lewatin tiap bulan, saya bilang sama istri saya, ini gak jadi kayaknya ya, nggak, lantai satunya gak pernah ada. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek, dia bilang begini, Bill, itu pembangunan ke bawahnya lama, Bill, lama. Karena akan jadi gedung tertinggi, fondasinya lama dan mahal. Itu digali sampai dalam supaya nanti ketika dia jadi gedung tertinggi dia kuat. Terus dia kasih pengertian ini ke saya. Kamu lihat kereta bawah tanah MRT-nya Jakarta. Itu kan kosnya lebih besar, lebih tinggi daripada kereta LRT yang ada di atas. Oh iya ya, iya. Pembangunannya lebih lama. LRT kan cepat, tinggal dipancang-pancang, kasih rel udah beres. MRT kan mahal. Sekarang lagi dibangun fase kedua. Dari Bundaran HI ke Ancol, ke laut. Itu melewati jalan namanya Gajah Mada sama Hayamuruk. Di tengahnya ada Kali Ciliwung. Itu dibangunnya berapa meter di bawahnya kali. Kok bisa ya? Iya bisa. Tapi mahal harganya. Terus dia kasih tahu lagi sama saya gini. Kamu lihat gedung-gedung ITC. Gedung-gedung pasar-pasar grosir. Hampir semuanya nggak ada basement ke bawah. Parkirnya di atas. Karena pembangunan gedung ke atas lebih murah. Daripada buat basement ke bawah. Oh iya ya, iya. Kamu lihat mall-mall yang mewah, pasti ada basementnya. Jual barang-barang mahal soalnya. Oh iya ya. Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Kalau seolah-olah prosesnya lama, berarti Tuhan sedang membangun fondasi ke bawah. Supaya karakter kita makin dikuatkan sama Tuhan. Dan nanti siap-siap makin lama dibangun di bawah, siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan. Dibawa sangat tinggi sama Tuhan. Dan ketika nanti ada badai atau ada pujian ketika sudah tinggi, tidak akan sombong dan kuat dengan badai. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, yang satu di atas pasir, dua-duanya kena badai. Yang satu fondasinya luar biasa. Saya disembuhkan di bulan Februari. Divonis Januari, mati, Februari disembuhkan. Dapat mujizat. Masih dirawat sampai bulan Mei. Selama sampai bulan Mei, saya berdoa begini. Tuhan, kenapa gak keluar-keluar? Kan udah sembuh. Kenapa dokter ngadain tes lagi, di kemo lagi? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang gini, sabar nak, sabar. Kamu sedang aku tanam. Supaya kamu siap nanti kalau aku bawa tinggi. Tenang. Ini proses ditanam. Terus ambil nutrisi dariku. Terus ambil firman dariku. Sekarang baru saya ngerti. Terima kasih Tuhan. Itu perlu buat saya. Siapapun hari ini yang ada di bawah UMR lah, di bawah rata-rata, di bawah vonis dokter, di bawah apapun, di bawah penyakit apapun, siap-siap dibawa tinggi sama Tuhan. Persiapkan hidupmu, sedang karaktermu sedang dibangun sama Tuhan. Dan Tuhan akan saksikan semuanya kepada dunia ketika dia tumbuhkan buahnya. Dia akan mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup saudara.